Imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 711 Masehi atau yang bertepatan dengan tahun 90 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 174 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 795 Masehi. Beliau adalah ulama besar, sekaligus pendiri mazhab Malikiyah. Pernah diceritakan oleh seorang murid Imam Malik yaitu Syekh Al-Imam Yahya. Beliau mengisahkan tentang percakapan pertamanya dengan Imam Malik. Di saat pertama kali Imam Yahya datang ke tempat Imam Malik untuk belajar, pada hari itu Imam Yahya langsung dipertemukan dengan Imam Malik. Lalu dalam pertemuan itu, Imam Malik bertanya kepada Imam Yahya, "Wahai anak muda, siapa namamu?" Tanya Imam Malik. "Namaku Yahya," jawab Imam Yahya. Beliau pada saat itu adalah santri termuda Imam Malik. "Semoga Allah menghidupkan hatimu," jawab Imam Malik. "Wahai anak muda, kamu harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Saya akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang dapat membangkit semangatmu dalam menuntut ilmu, dan dapat mengalihkan keinginanmu dari sesuatu yang dapat menghambat belajarmu," kata Imam Malik. Lalu Imam Malik memulai untuk menceritakan sebuah kisah. "Wahai anak muda, kenapa kamu harus sungguh-sungguh dalam belajar? Karena pada suatu hari, ada seorang remaja dari negeri Syam, yang datang ke kota Madinah ini. Pemuda itu juga masih muda, masih seumuran dengan kamu. Lalu dia menuntut ilmu di kota Madinah ini. Pemuda itu sangat giat, dan sangat sungguh dalam belajar. Lalu Allah berhendak lain, dalam usia yang begitu belia Allah memanggilnya. Sebelum ia wafat, aku belum pernah melihat kondisi sebuah jenazah yang begitu elok dan wangi di kota Madinah ini. Saya yakin, almarhum adalah salah satu dari wali-wali Allah. Pada hari dia wafat seluruh ulama Madinah berkumpul untuk mensalatkan jenazahnya, masyarakat pun ikut berduyun-duyun untuk mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Lalu tiba-tiba, Gubernur kota Madinah tahu, terhadap antusias ulama-ulama dan masyarakat yang begitu besar, Gubernur Madinah langsung menghentikan pelaksanaan salat jenazahnya. Lalu Gubernur berkata, "Pilihlah orang yang paling kalian sukai untuk menjadi imam." Lalu ulama-ulama Madinah mengajukan nama-nama ulama besar seperti Imam Rabi'ah, Imam Zaid bin Aslam, Yahya bin Said, Imam Ibnu Syihab, termasuk ulama yang paling dekat dengan mereka, yaitu Muhammad Ibnu Munkadir, Safwan bin Salim, Abu Hazim, dan ulama terkemuka lainnya menurunkan jenazah ke liang lahat. Imam Rabi'ah menyusun batu bata pada lahatnya. Mereka para gubernur juga mengizinkan batu bata tersebut kepadanya. Ternyata, 3 hari setelah pemakamannya, salah seorang yang terkenal sebagai wali Allah di kota Madinah, bermimpi. Dalam mimpi itu beliau melihat almarhum sebagai remaja yang berpenampilan menarik dan berpakaian serba putih dan indah sekali. Almarhum juga memakai surban warna hijau, dan menunggangi kuda berwarna kelabu yang sangat bagus. Lalu seolah-olah dia turun dari langit dan menuju kepada sang wali itu. Lalu dia mengawali percakapan dengan wali itu dengan memberi salam. Lalu dia berkata kepada wali itu, "Wahai wali Allah, derajatku yang tinggi ini bukan didapat dengan berkah ilmu," kata remaja belia tersebut. "Lalu apa yang mengantarkanmu ke derajat yang begitu mulia ini?" Tanya wali Allah. "Allah memberi kepadaku satu derajat yang begitu tinggi di surga, dikarenakan setiap bab ilmu yang kupelajari, aku selalu bersungguh-sungguh. Namun demikian, derajat-derajat yang begitu tinggi itu tetap tidak membuatku sederajat dengan para ulama. Tetapi karena Allah yang Maha Pemurah, berkata kepada malaikat, 'Wahai malaikatku, tambahkan derajat itu kepada ahli waris para nabiku, karena aku telah menetapkan dalam diriku bahwa siapa saja yang wafat dalam kondisi memahami sunnahku dan sunnah para nabiku, atau dalam keadaan menuntut ilmu, niscaya akan kukumpulkan mereka dalam satu derajat yang sama.'